Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Anies Baswedan puji Prabowo ya saat kunjungan ke luar negeri. Produktif, produktif ya dan berwibawa, katanya begitu kan. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Anies Baswedan ini ya sebenarnya dengan Prabowo itu tidak ada masalah begitu. Cuma para pendukung-pendukung Mulyono yang tidak suka bahwa Anies Baswedan dengan Prabowo mereka bersatu ya. Karena kita tahu ancaman kita di tahun 2029 siapa yang kita lihat bahwa dan siapa yang dipersiapkan untuk maju di Pilpres. Jadi kalau Anies Baswedan memuji Prabowo, ini nampaknya saya kira Anies Baswedan dan Prabowo baik-baik saja kok begitu kan ya. Cuma para pendukung-pendukung Mulyono nampaknya ketakutan besar. Karena apa? Karena yang kita lihat bahwa ya apalagi nanti di tahun 2029 ya, kalau Anies Baswedan maju misalnya atau setidaknya mendukung Prabowo lah ya untuk di 2029, maka ya semakin pertarungan politik Gibran ini akan semakin jauh begitu kan. Untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Makanya saya kira bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini keakraban Anies Baswedan dengan Prabowo itu sudah ditunjukkan pada tahun 2017 di mana Prabowo ya mengusung Anies Baswedan, Partai Gerindra mengusung Anies Baswedan. Karena begitu banyak orang-orang yang kemudian tidak suka pada Anies Baswedan ya karena memainkan kuda Troya sehingga banyak yang mengatakan bahwa Anies Baswedan dicap sebagai pengkhianat. Makanya kalau tidak tahu dengan apa yang kemudian terjadi di tahun 2017 itu begitu kan sampai tahun 2022 kemarin, saya kira banyak muncul spekulasi ada yang sakit hati kepada sosok Anies Baswedan. Makanya dengan adanya seperti ini ya nggak ada masalah sebenarnya sosok Anies Baswedan dengan Prabowo. Bahkan ketika Prabowo kunjungan ke luar negeri ya, ketika kunker mereka menunjukkan bahwa sosok Prabowo ini sangat berwibawa, sangat produktif dari segi bahasa Inggrisnya, bahkan disanjung oleh oleh Trump di situ. Ini artinya apa? Artinya Anies Baswedan dan Prabowo baik-baik saja. Jangan-jangan Anies Baswedan menjadi wakil dari Prabowo nantinya. Bisa saja itu terjadi. Karena ini adalah politik begitu kan. Ya, kita tidak tahu seperti di DKI Jakarta ya Pramono Rano Karno ya malah duluan yang diterima oleh Anies Baswedan. Artinya secara tidak langsung sinyal kuat untuk mendukung Pramono Rano Karno. Sama dengan Pilpres ini begitu kan ya. Nanti di tahun 2029 makanya walaupun Anies Baswedan tidak punya jabatan, tidak punya tidak punya kekuasaan, tapi untuk mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan ini ya semuanya harus harus berlabuh begitu kan. Dalam artian ya kenal dengan siapapun tanpa tanpa harus ada perpecahan di dalamnya. Saya kira pemikiran Anies Baswedan sangat-sangat demokratis begitu kan ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Coba kita lihat saja. Ex-Gubernur Jakarta Anies Baswedan memuji kunjungan kerja ke luar negeri yang sedang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Wah, ngeri-ngeri sedap ini bos ya. Bagaimana tidak sakit hati para pendukung-pendukung Mulyono kalau sudah seperti ini. Saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Pak SBY begitu kan. Jangan sampai ya di dalam negara itu mengelola negara itu ada matahari kembar ya. Nampaknya media-media besar sekarang untuk bagaimana menyanjung ya kesempatan karena tidak ada Prabowo ya Gibran ini selalu dibicarakan masalah soal bagaimana lapor Mas Wapres dan sebagainya. Gibran turut andil di situ begitu. Jadi saya kira hal-hal yang kemudian kita lihat begitu kan. Nampaknya semuanya pemberitanya adalah cuma 3 di negara kita ya masalah politik. Yang pertama adalah masalah Prabowo, yang kedua adalah Gibran, yang ketiga adalah Anies Baswedan. Kalau soal politik dan demokrasi begitu kan, 3 orang ini yang sering dibicarakan. Yang lain-lain masalah seperti yang judol dan sebagainya itu kan bagian lain.
Tapi secara secara logika bahwa bukan tidak mungkin Anies Baswedan ini akan menjadi nanti akan bergandengan dengan sosok Prabowo. Bagaimana tidak sakit hati sosok Gibran? Ya, kita lihat saja begitu kan ya, karena inilah politik. Dua putra terbaik bangsa saling memberi support langkah yang bijaksana. Apalagi Pak Anies Baswedan terkenal objektif bukan karena lawan lalu diserang terus. Bahkan saat pelantikan pun beliau hadir ya. Cara paling ampuh mencari kerja adalah memuji petingginya. Ini komentar-komentar dari netizen. Ya bukan soal itu, tapi soal demokrasi kita, menghargai satu sama lain. Kenapa para pendukung-pendukung anak Abah ini dengan para pendukung-pendukung Mulyono agak sulit disatukan? Karena persepsi mereka ketika Anies Baswedan begitu kan ya bertemu dengan siapapun dianggap pencitraan, dianggap cari pekerjaan. Padahal demokrasi kita adalah ya seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo menjunjung tinggi terhadap asas demokrasi, apalagi rakyat. Anies Baswedan kan tidak punya kepentingan apa-apa karena mereka bukan pejabat publik, bukan punya kekuasaan dan sebagainya, dia rakyat biasa. Wajar dong kalau dia menyanjung presidennya sendiri, kan begitu logikanya. Makanya kan logika para pendukung-pendukung Mulyono itu kan beda begitu kan. Ya malah justru diserang, malah justru dianggap penjilat dan sebagainya. ini kan gimana logikanya begitu. Makanya banyak yang mengatakan bahwa wah ini cari sensasi dan sebagainya. Ya terserah mau berpolitik apapun begitu, tapi yang jelas bagi kami adalah ya, sosok Anies Baswedan itu sangat luar biasa, menghargai satu sama lain. Coba kita baca. Anies puji Kenger ke luar negeri, ya, produktif dan berwibawa, ya. Anies puji Prabowo ke luar negeri, produktif dan berwibawa. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memuji kunjungan kerja ke luar negeri yang sedang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, ya. Prabowo kunker sejak Senin. Prabowo memilih China sebagai kunjungan perdananya. Ia sempat bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama. Setelah Prabowo bertolak menuju Amerika Serikat, Prabowo selama Amerika Serikat bertemu dengan Presiden Joe Biden hingga Direktur CIA, ya. Jadi bertemu dengan Cina itu ya kabarnya Cina sudah berinvestasi di negara kita, kabarnya soal makan siang gratis ini. Kalau toh pada hakikatnya masih investasi dan menanggung beban yang sangat-sangat banyak, ya mending nggak usah investasi seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya takut ada jebakan-jebakan seperti presiden-presiden sebelumnya. Dalam artian bagaimana IKN, bagaimana kereta cepat dan sebagainya begitu kan. Ya kalau makan siang gratis ini hasil ngutang nggak usah dikasih lah ya. Masyarakat sudah ikhlas kok begitu kan. Dalam artian bahwa ya berikan secukupnya aja. Mungkin di tahun kedua begitu kan ya. Tahun ketiga dan sebagainya. Nggak usah walaupun ada sudah akan diberikan oleh Cina. Tapi kan harus ada kesepakatan dan keuntungan-keuntungan yang diterima oleh orang-orang dari negara Cina begitu kan. Kalau ke Amerika ya ketemu John Biden dan sebagainya ya, dan bahkan menempel Trump. Keterwakilan Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia itu kelihatan berwibawa, kata Anies Baswedan. Anies menilai rival politiknya pada tahun 2024 kemarin bisa 2024 ya bisa membawa nama Indonesia lebih harum di kancah internasional. Ia berharap dengan kunjungan Pak Prabowo ini bisa memperlihatkan keaktifan Indonesia di internasional. Bahkan saya melihat ada kesempatan dan ada kapasitas yang memungkinkan untuk peran dimainkan dengan amat baik oleh Presiden Prabowo, sambungnya. Prabowo melakukan kunjungan ya ke kelima negara yakni Cina, Amerika Serikat, Peru, Brazil dan kunjungan ke berbagai negara lain ya. Tidak lain ya hanya memenuhi undangan saja. Tapi ya inilah realitasnya bahwa sosok Anies Baswedan dan Prabowo itu tidak ada masalah begitu kan ya. Cuma para pendukung-pendukung Mulyono di situ yang sering kepanasan begitu kan, yang sering kepanikan. Karena apa? Karena ketika Anies Baswedan memuji Prabowo dianggap penjilat dan cari pekerjaan. Padahal tidak semuanya orang yang kemudian menyanjung itu adalah penjilat begitu kan. Penjilat itu dia muji-muji ya sana sini begitu kan ya. Terus kemudian tiba-tiba gabung, itu adalah penjilat. Ya, Anies Baswedan tidak mau gabung ke dalam kekuasaan. Mungkin itu yang kami sampaikan, ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.